Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan interferensi bahasa yang terjadi dan dilakukan oleh Nadiem Makarim saat menyampaikan pidatonya pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fuji Asro, NIM 180 210 402048. Berkenaan dengan pidato sendiri yang merupakan sebuah kesenian berbicara di depan publik atau di depan orang banyak. Tentunya pidato ini merupakan salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang telah dikuasai oleh seseorang sehingga orang ini mampu menyampaikan suatu ucapan yang memang sudah menjadi kodratnya, apakah itu berkaitan dengan pekerjaannya maupun dengan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengulas apa itu yang dimaksud dengan interferensi bahasa. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, bahwasannya interferensi bahasa menurut Abdul Chair sendiri merupakan sebuah penyimpangan bahasa. Karena apa? Dimaksud dengan penyimpangan bahasa sendiri dikarenakan orang yang melakukan interferensi bahasa ini dia sedang menyalahi aturan atau keluar dari tatanan yang telah ditetapkan oleh kaidah kebahasaan. Dalam hal ini adalah kaidah kebahasaan berkenaan dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu berkenaan dengan interferensi bahasa sendiri ini merupakan menurut seorang ahli yang lain, beliau menyampaikan bahwasanya interferensi bahasa ini merupakan sebuah kemampuan berbahasa yang disampaikan oleh seorang penutur dikarenakan penutur ini memiliki keahlian dua bahasa atau lebih, sehingga dalam penyampaiannya kadangkala atau sering seorang yang ahli dua bahasa ini menyampaikan kalimat-kalimat bahasa dalam lingkup kecil berupa kata ini menggunakan bahasa keduanya, sehingga dalam satu kesempatan bahasa yang disampaikan itu lebih dari satu. Itulah yang dimaksud dengan interferensi bahasa oleh seorang ahli yang bernama Weinreich yang disampaikannya pada tahun 1953. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan telaah terhadap pidato dari Nadiem Makarim sendiri, yaitu berkenaan dengan kegiatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 kemarin, tepatnya tanggal 2 Mei. Nah, di situ Nadiem Makarim menyampaikan terkait dengan kebijakannya berkenaan dengan entah itu inovasi-inovasi yang diberikannya terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penyampaiannya, Nadiem Makarim banyak sekali melakukan interferensi bahasa. Namun pada pembahasan kita kali ini kita akan berfokus pada analisis interferensi bahasa tataran morfologi. Interferensi bahasa tataran morfologi sendiri itu berkenaan dengan tata bahasa yang seharusnya dipakai atau kalimat yang seharusnya dipakai. Interferensi bahasa yang terjadi di sini yaitu berkenaan dengan kalimat pembuka yang diucapkan oleh Nadiem Makarim. Di situ beliau menyampaikan berkenaan dengan yang pertama menggunakan bahasa Arab, kemudian yang kedua menggunakan bahasa Indonesia, dan yang ketiga menggunakan bahasa Bali, kemudian yang keempat menggunakan bahasa Indonesia kembali. Nah, di situ sudah terjadi sebuah interferensi bahasa terhadap tataran morfologi.
Dikarenakan seharusnya seorang Nadiem Makarim ini mengucapkan kalimat pembuka ini cukup dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Karena apa? Jika memang yang diucapkan adalah untuk orang-orang Indonesia atau memang ini memang dalam situasi formal, tentunya apa salahnya kalau hanya menggunakan bahasa Indonesia dari awal hingga akhir sehingga tidak terjadi interferensi bahasa semacam itu. Misalnya Nadiem Makarim menyampaikan kalimat pembukanya seperti ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa, semacam itu. Itu sudah cukup untuk mewakili kalimat pembuka. Kemudian yang kedua adalah di situ ada kalimat sapaan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim dengan bunyi saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Nah, di situ terjadi interferensi bahasa. Bahwasanya seharusnya yang dilakukan oleh Nadiem, yang diucapkan oleh Nadiem Makarim yaitu berkenaan dengan cukup menyampaikan dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Karena kalau kita mengacu pada saudara-saudari, di situ terjadi percampuran bahasa yang terjadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, sehingga seolah-olah bahasa ini berasal dari bahasa Jawa, padahal saudara-saudara ini merupakan bahasa Indonesia. Nah, semacam itu. Kemudian yang ketiga ada kalimat menjalani, sama halnya dengan saudara-saudari. Pada kalimat menjalani ini telah terjadi percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Seharusnya yang benar adalah menjalankan aktivitas semacam itu. Karena di situ ada imbuhan konfiksi sehingga seolah-olah menjalani ini merupakan bahasa Jawa, padahal menjalani adalah sebuah bahasa Indonesia dengan kata dasar jalan, semacam itu. Kemudian ada contoh lagi, di sini ada kalimat menyongsong. Menyongsong sendiri merupakan bahasa yang memang sudah mengalami asimilasi dengan bahasa Jawa semacam itu, sehingga apabila digunakan dalam pidatonya ini tentu dapat menyalahi aturan dalam kaidah kebahasaan yaitu bahasa Indonesia. Nah, semacam itu. Mungkin kemudian saya akan menyampaikan contoh data yang kelima, yaitu berkenaan dengan contoh menyasar ya. Di sini seharusnya seperti kita ketahui kan, menyasar ini merupakan memiliki kata dasar sasar semacam itu kan. Nah, di sini mendapatkan imbuhan prefiks me yang ditambah dengan n sehingga membentuk kalimat menyasar. Tentu ini ketika digunakan akan nampak seperti seolah-olah menggunakan bahasa Jawa semacam itu. Maka dari itu alangkah baiknya saat penyampaiannya menyasar ini diganti dengan kata mencapai. Nah, mungkin itu saja sedikit contoh ulasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.